Yuk guys, di-subscribe. Aktifin juga loncengnya ya, buat dapetin video-video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Dek Humaira Tutorial. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas materi tentang proposisi. Nah, dalam proposisi ini yang kita akan bahas ya, itu pertama mengenai proposisi itu sendiri, kedua konjungsi, ketiga disjungsi, kemudian implikasi dan biimplikasi. Nah, apa sih itu proposisi? Nah, proposisi sendiri itu merupakan kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi dia hanya bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Nah, kemudian nilai benar atau salah dalam proposisi itu disebut dengan nilai kebenaran. Nilai kebenarannya tergantung pada realitas atau tergantung pada kenyataan yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Proposisi itu terdiri dari dua macam ya. Yang pertama, proposisi sederhana. Apa itu? Sederhana itu dia tidak mengandung kata hubung. Yang kedua adalah proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk ini terdiri dari satu atau dua pernyataan sederhana dan dia dihubungkan dengan kata hubung. Seperti itu. Ini adalah contoh beberapa proposisi. Nah, yang A itu 4 tambah 1 sama dengan 5, B itu 9 adalah bilangan prima, dan C, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, kalimat-kalimat di atas tuh kita bisa ketahui nilai kebenarannya, di mana A dan C bernilai benar. Sedangkan C bernilai sedangkan B itu bernilai salah karena 9 bukan bilangan prima. Gitu. Proposisi itu di sini ya yang bukan proposisi contohnya nih. Kayak di mana letak Pulau Bali gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan bukan pernyataan. Kemudian yang B, X tambah 2 sama dengan X tambah Y sama dengan 2. Nah, itu belum diketahui kan nilainya benar atau salah. Kita belum tahu nilai X dan Y-nya. Terus yang C, siapa namamu, ini juga pertanyaan. Dan D, X lebih besar daripada 5. Itu juga bukan proposisi karena nilai X juga belum diketahui nilainya. Oke, contoh beberapa kalimat. Ada 1 sampai 7. Kita harus tahu yang mana proposisi dan mana yang bukan. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Nah, dia adalah proposisi yang bernilai benar, atau kita bikin P dalam kurung B, artinya proposisi yang bernilai benar. Kemudian nomor 2, 9 adalah bilangan genap. Nah, ini juga termasuk proposisi yang nilai kebenarannya adalah salah. Selanjutnya yang nomor 3, badai itu memiliki gading. Nah, ini juga proposisi yang nilai kebenarannya juga salah karena yang memiliki gading adalah gajah. Kemudian yang nomor 4, 3 lebih besar daripada 5. Ini juga proposisi yang nilai kebenarannya juga salah. Selanjutnya itu yang kelima, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ini jelas proposisi yang nilai kebenarannya adalah benar. Gitu. Nomor 6, mengapa kamu menangis? Nah, ini jelas bukan
bukan proposisi karena dia adalah suatu pertanyaan. Ya. Dan yang terakhir adalah 3 lebih besar daripada 5, itu sama dengan nomor 4 gitu. Cuman dia dalam bentuk angka. Ya, dia juga termasuk proposisi yang nilai kebenarannya adalah salah. Oke, kita lanjut. Proposisi itu ya, dia dikatakan mempunyai nilai kebenaran benar atau B. Sedangkan yang salah nilai kebenarannya disimbolkan dengan S. Kadang-kadang ditulis juga lambangnya nilai kebenaran itu 1 atau 0. 1 tuh ekivalen atau sama dengan nilai kebenaran B, dan 0 ekivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang 1 dan 0 ini biasa digunakan untuk analisis suatu jaringan listrik. Selanjutnya kalimat terbuka. Nah, kalimat ini ya adalah memuat kalimat peubah di mana dia belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya A ya, X adalah bilangan bulat, yang B X tambah 2 sama dengan 10. Jadi dia belum diketahui nilai kebenarannya karena dia masih dalam bentuk peubah. Selanjutnya kalkulus proposisi. Ini merupakan metode komputasi untuk menentukan apakah proposisi yang ditinjau nilai kebenarannya itu benar atau salah. Yang ditinjau dari nilai benar atau salah ya maksudnya. Nah, jadi bisa dilihat dari true or false. Kadang-kadang satu atau lebih proposisi itu dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi yang baru. Operator yang digunakannya itu operator logika. Contohnya ada operator dasar yaitu dan atau and, or, dan not. Selanjutnya pernyataan majemuk. Nah, ada 4 ya, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang A itu menyatakan konjungsi ya, karena dihubungkan dengan dan. Kemudian yang B itu menyatakan disjungsi, dia ada kata hubung atau. Dan yang C implikasi, D biimplikasi. Kita masuk ke konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan, atau bisa kita simbolkan seperti ini lambangnya. Ya. Dan dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenarannya ya. Dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Selebihnya bernilai salah. Seperti itu. Kemudian contoh konjungsi ini, misalnya P diketahui ya, P itu langit mendung, Q Adi membawa jas hujan. Jadi P konjungsi Q langit mendung dan Andi membawa jas hujan. Selanjutnya disjungsi. Nah, disjungsi ini adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan lambangnya seperti ini. Kebalikan dari konjungsi tadi. Dia bernilai benar sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dia akan bernilai benar jika salah satu pernyataannya ada yang benar. Contohnya bisa kita lihat di samping. Jadi salah satu aja bernilai benar, dia akan benar. Jadi ketiga contoh ini menggunakan kata hubung atau.
itu adalah disjungsi. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi ini adalah pernyataan majemuk yang menghubungkan kata hubung bila atau maka. Dia bisa bila, bisa juga maka. Nah, pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent, dan yang kedua konsekuen. Nah, ini adalah lambangnya. Implikasi ya. Nah, implikasi bisa dilihat tabel kebenarannya seperti ini ya. Dimana jika konsekuennya salah, maka dia akan bernilai salah. Nah, dia bisa menyatakan hubungan sebab akibat, menyatakan suatu tanda, atau menyatakan suatu syarat. Jadi, dia akan bernilai salah jika konsekuennya salah. Jadi yang perlu diingatkannya itu. Selebihnya bernilai benar. Nah, biimplikasi. Biimplikasi ini lambangnya seperti ini. Ya, tabel kebenarannya bisa kita lihat ya. Dia akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Bisa kita lihat di tabel kebenaran di mana dua pernyataan sama-sama bernilai benar baru dikatakan benar, dan jika sama-sama salah juga akan dikatakan benar. Ini adalah contoh dari kalimat untuk pernyataan biimplikasi. Ya, contohnya seperti ini. Pakai penghubung kalimatnya jika dan hanya jika. Terakhir adalah negasi. Jadi lambangnya bisa seperti ini atau seperti ini juga. Ya, negasi itu adalah lawannya. Jika benar lawannya salah. Jika salah lawannya adalah benar. Oke, itu aja penjelasan De Humairah tentang konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.